Himka, infonya Himka UNG. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devliani Adam. Jadi tema pada episode kali ini berbagi pengalaman bersama tim PPK Ormawa Himka UNG. Di sini saya sudah ditemani oleh narasumber-narasumber hebat kita, Kak Sri Janil Fitri Antonia sebagai ketua tim PPK Ormawa. Di sebelah sini ada Kak Muhammad Safwan Esagani sebagai tim PPK Ormawa dan Kak Safwan ini sebagai ketua umum Himka tahun 2023. Bagaimana kabarnya Kak? Kayaknya nih cuacanya lagi hujan-hujan terus. Gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat ya, walaupun sedang sakit karena alhamdulillah sehat. Iya, sakit. Karena lagi flu. Kalau Kak Sri Janil nih gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kuliahnya Kak? Yang sejauh ini aman-aman saja. Sejauh ini aman, kurang aman. Alhamdulillah aman-amanin aja ya. Ya. Oke, jadi tema kita pada hari ini kan berbincang-bincang dengan tim PPK Ormawa. Jadi kami akan menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang seputar dengan PPK Ormawa. Jadi pengalaman-pengalaman mereka. Oke, kita masuk aja pertanyaannya. Pasti kalian semua udah pada penasaran. Oke, langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Bagaimana perasaan kakak-kakak setelah menyelesaikan program kegiatan ini selama 4 bulan? Siapa dulu nih? Nih, siapa dulu nih? Kepada ketua tim dulu, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Untuk perasaan telah menyelesaikan ini, kalau dari saya kata selesai itu kayaknya belum selesai. Belum Belum selesai. selesai. Karena sejauh ini penilaian saya belum sampai 100%, mungkin kurang lebih 88 atau 89%. Untuk ya program yang telah kami laksanakan di sana, untuk perasaan ada campur aduk. Senang juga senang karena udah selesai, tapi sedihnya itu karena ketika kami pamitan untuk tarik diri dari sana itu banyak masyarakat yang di sana itu berat. Bahkan ada yang kayak tambah 1 bulan lagi dia boleh nggak gitu, kayak gitu. Luar biasa. Kalau dari saya gitu sih. Kalau dari Kak Safwan sendiri gimana nih? Kurang lebih sama ya, tapi kesannya lebih kayak lega ya, karena tiap hari itu selalu dikejar sama deadline program ya kan. Tiap minggunya ada yang perlu dikerjakan, kayak minggu ini ngerjakan ini, tapi ya setelah selesai lega, tapi ada sedikit rindu ya. Rindu ya. Sedih. Karena masyarakat di sana itu baik-baik semua. Insya Allah, alhamdulillah ya, baik-baik semua. Oke, karena pertanyaan pertama udah terjawab, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, apa hal terbesar yang telah kakak pelajari atau capai selama program berlangsung? Oke. Siapa dulu nih? Kak Safwan coba. Oke. Hal terbesar yang saya dapatkan mungkin seperti saya sadar bahwa di tim itu tidak semuanya akan sepaham ya. Pasti banyak sekali perselisihan, dan saya pertama itu kaget ya, kayak kok bisa ya ada orang yang kayak gini, kok bisa ya ada orang yang kayak gini ya, kok bisa ya tiap orang itu beda-beda gitu. Dan akhirnya kami di sana legowo, kami di sana menyatukan pikiran ya, fokusnya selesai program ini kita bisa terus sama-sama kayak gitu. Itu jadi motivasi kami semua seperti itu. Amin, semoga tetap begitu ya. Ya. Oke, kemudian dari Kak Janil bagaimana? Kalau dari saya sendiri, saya itu kan tipe orang yang kurang berinteraksi dengan Introvert. orang lain. Dibilang introvert, nggak introvert sih, cuman kayak milih gitu. Nggak selamanya saya bisa nyambung sama orang, nggak selamanya saya diem. Tapi di sana karena saya sebagai ketua tim, jadi saya diharuskan untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat di sana yang kalau menurut saya mereka itu orang-orangnya hyper banget. Apalagi ketika saya dituntut untuk menyampaikan kesan-pesan di depan sebagai ketua mewakili teman-teman saya yang lain, itu jadi suatu pelajaran bagi saya. Jadi memang public speaking itu penting dan saya harus mengembangkan itu lagi dan lagi. Jadi selama saya menjadi ketua tim di sana, itu menjadi suatu pelajaran bagi saya untuk melatih sosialisasi saya dan juga public speakingnya saya. Keren loh. Saya itu sih. Dari yang
kayak mau males gitu ya berkomunikasi dengan yang lain jadi bisa mau gitu, kayak tantangan. Keren. Terus ada pertanyaan yang ketiga, bagaimana pengalaman kakak-kakak selama berinteraksi dengan rekan-rekan peserta program? Nih gimana nih, seru nih. Program. Ayo dari siapa dulu nih? Oke, mungkin Dari saya. Oh kakak Foni kayaknya udah pengen ngomong nih. Ayo gimana kak? Kayak tadi di pertanyaan kedua. Jadi saya itu interaksinya bisa dibilang kadang ya mungkin kelihatannya saya itu happy, tapi ketika mau berinteraksi dengan orang tiba-tiba jadi unmood ya. Jadinya unmood. Unmoodnya itu karena kadang mungkin kita nggak tahu tapi orang lain itu lagi ada masalah ya. Iya. Lagi ada masalah, akhirnya kalau mau diajak ngobrol pasti bawaannya kayak diam aja atau bawaannya kayak tidak seru ya, seperti itu. Jadi ya kalau soal interaksi alhamdulillah, tapi selama 4 bulan di sana kurang lebih tidak ada interaksi yang buruk ya sampai sejauh ini. Terjalin silaturahmi seperti itu. Insya Allah keren. Udah kak? Udah nih. Udah. Oke, gimana nih Kak Janil? Oke, baik. Mungkin dari Kak Safwan lebih menekankan pada anggota tim kami. Kalau saya lebih membahas interaksi saya antara saya, teman-teman, dan juga sasaran-sasaran kami di sana. Di sana itu ada 3 sasaran yang kami pilih, yakni ada para nelayan, ibu-ibu PKK, dan juga para remah muda yang ada di sana. Saya salut dengan interaksi mereka menerima kami, bahkan tiap malamnya itu untuk dari para nelayan itu mereka datang hanya untuk berbincang-bincang dengan kami, nanyain kami udah makan apa belum, listriknya mati apa belum, apa enggak, airnya bermasalah apa enggak. Jadi kayak wah, kita diterima di sini. Jadi kita lebih semangat lagi untuk ngejalanin program-program yang harus kami canangkan di sana. Dan juga untuk ibu-ibu PKK itu bagus sekali untuk program-programnya itu. Mereka selalu ngajak kami setiap ada posyandu, bahkan baru-baru ini ada kunjungan dari pusat kami dilibatkan. Jadi sangat-sangat wah, keren ya masyarakat di sana, sangat interaktif kalau dari saya seperti itu. Betul. Wah, Masya Allah keren banget ya. Jadi masyarakat di sana sangat perhatian, udah dianggap kayak anak sendiri lagi. Dan interaksi sama tim juga bagus ya, luar biasa, keren. Oke, lanjut kita ke pertanyaan berikutnya. Adakah momen atau kejadian selama program yang menjadi kenang-kenangan selama berada di posko? Nih, seru nih. Kita mulai dari Kak Safwan dulu deh. Oke. Kalau dari saya itu momen ya, untuk momen buat saya sendiri seringkali momen yang paling lucu itu kalau lagi mau makan tapi mau ngelucu malah teman-temannya itu kayak diam aja gitu. Jadi cringe ya gitu. Nah, itu momen yang tidak bisa dilupakan sih ya. Kemudian kalau untuk momen sama-sama itu di awal sampai di akhir itu selalu punya momen ya. Kalau waktu posyandu ya, ketemu anak-anak, waktu bikin produk kami, bikin ikan fufu ya, di situ kerjasamanya ada. Juga di akhir-akhir sebelum kami penarikan, di situ juga ya kami jalan-jalan ke pantai, mandi-mandi ya, menghabiskan waktu bersama. Ya itu momen sih buat saya, itu kenang-kenangan yang sangat indah. Masya Allah. Terus dari Kak Janil sendiri gimana nih? Oke, baik. Mungkin dari saya itu 25% udah diceritakan oleh Kak Safwan sendiri. Cuman saya ada kejadian ini nggak tahu lucu, menarik atau apa. Kita kan bikin produk suatu hari. Kita bikin produk, gak taunya kita lupa kalau hari itu ternyata kampus libur. Otomatis mitra utama kami itu sebenarnya cuma kampus doang. Kita belum ada mitra di pasar atau apa, belum. Pasar ada, cuman lapaknya nggak ada. Jadi kalau libur, kampus libur, nggak tahu itu produknya mau dijual kemana. Jadi ngide nih, ada saya sama 2 anggota, ada 4 anggota ada di situ. Kita ngide buat jualnya di depan posko. Depan posko pakai speaker, pakai suara teman saya, teman anggota, kayak jual gini. Terus ada warga datang nih, nanya produknya dijual berapaan. Terus kan bilang ya harga yang kami tawarkan. Dia bilang masih ada nggak? Baru kan bilang ada sih Pak, cuman kemasan yang kami sediakan itu sudah habis. Jadinya dia nggak jadi beli.
nanya doang. Padahal di situ teman saya udah pada tidur, dibangunin cuman buat ngelayanin ini customer, tapi nggak jadi dibeli. Jadi itu jadi salah satu kayak wah ini seru juga kita jualan, gak tahu untungnya apa tapi seru. Kita jadi bisa jualan gitu. Biasa kan kita langsung ke area akademis kampus, jadi ya legowo sih kalau jadi saya. Jadi itu bisa dibilang kenangan nyesek ya. Atau nyesek, menarik, lucu apa gimana, semuanya dapat di Ya. situ. Luar biasa, tapi itu ada pengalaman loh jadi jualan di depan. Effort, jadi selain berpikir untuk di jalan selain di kampus, jualannya di depan. Keren. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana program ini mempengaruhi atau meningkatkan keterampilan dan pengetahuan kakak? Coba dari Kak Janil dulu nih. Oke, kalau dari saya, seperti yang saya ceritakan di awal, saya orangnya kurang bersosialisasi. Jadi, peningkatan yang saya alami itu yang paling utama di bidang kepemimpinan. Karena di sini saya dijadikan sebagai ketua tim. Jadi, harus pandai mengelola, dan di situ kayak Kak Safwan bilang tadi kan, nyatuin pendapat orang itu pasti sulit. Jadi, kalau sebagai ketua, itu menjadi salah satu tantangan. Jadi melalui hal itu, kalau dari saya rasa kepemimpinan saya bukannya meningkat sih, cuman yang dulunya nggak ada, jadi ada gitu. Kedua, di bidang public speaking mungkin yang awalnya saya tidak terlalu suka untuk berbicara, bersosialisasi dengan orang-orang sekitar, mungkin kalau mulai sekarang sudah bisa, dan salah satunya di acara ini. Saya diharuskan untuk berbicara, otomatis public speaking saya, komunikasi saya, manajemen waktu saya sebagai seorang pemimpin itu meningkat. Kalau dari saya itu yang mempengaruhi saya itu bisa dihitung ada sekitar 5 bidang, mungkin kepemimpinan, komunikasi, public speaking, problem solving tentunya sebagai ketua tim, dan yang paling terakhir kayak harus menghargai perbedaan pendapat mungkin kalau dari saya. Jadi untuk mempengaruhi ini sangat berpengaruh sekali ya sebagai ketua tim. Kalau dari saya seperti itu. Luar biasa sih, jadi dari public speakingnya, memecahkan masalahnya itu luar biasa. Untuk sebagai ketua tim itu pasti sulit dalam sebuah tim. Ya, apalagi kita terdiri dari 10 orang, Ya. 10 orang yang memiliki orientasi pemikiran berbeda, pandangan yang berbeda, sulit untuk menyatukan 10 otak dalam suatu tim. Jadi, tapi alhamdulillah kami bisa melalui itu. Mungkin kalau dibilang berhasil tidak berhasil, seperti saya katakan 88-89% itu sudah sangat cukup untuk dikatakan sebagai kesuksesan kami. Seperti itu. Terus untuk keterampilan kalian tadi bilang tentang yang darinya tidak ada jadi semakin meningkat, itu bagaimana? Apakah akan dikembangkan terus nih? Kalau dari saya kayaknya semenjak saya diberikan kesempatan untuk menjadi ketua tim di kelompok kami, saya rasa saya tertarik untuk lebih mengeluarkan diri saya dari zona nyamannya saya. Yang awalnya nggak mau ikut apa-apa yang mengharuskan saya untuk berbicara, saya kayaknya akan lebih mengembangkan itu. Dan untuk kedepannya ada 1-2 program yang sedang saya rencanakan sih, sudah saya susun, dan sementara dalam proses itu untuk peningkatan yang tadi saya katakan itu. Untuk public speaking, bisa dibilang public speaking iya, terus untuk kegiatan akademisnya saya juga iya, untuk pendukung akademisnya saya iya. Masya Allah. Tapi saya tidak akan sebutkan di sini. Keren ya, semoga yang tidak disebutkan itu lancar ya ke depannya, amin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, apakah ada tantangan khusus yang kakak hadapi selama 4 bulan ini, dan bagaimana cara mengatasinya? Kita mulai dari Kak Safwan dulu. Oke ya, tantangan ya. Jadi kalau untuk tantangan sebenarnya kita itu tertantang ketika menjalani program sambil melaksanakan program kuliah di kampus ya. Jadi sejujurnya itu lumayan menguras tenaga ya, karena beberapa aktivitas yang kan kalau untuk kami membuat program program di posko itu buat ikan fufu selalu
di waktu-waktu malam ya. Jadi malam itu kami habiskan untuk membuat ikan fufu. Jadi ketika capek di malam, kemudian lanjut paginya di kampus lagi kuliah, itu lumayan menguras energi ya. Dan salah satu cara untuk mengatasinya dari kami itu berbagi waktu saja sih semua itu ya. Walaupun kadang-kadang ada yang sering kerja yang terlalu berat, ada yang tidak, ada yang kerjanya agak ringan ya, tapi ya, alhamdulillah sudah menjadi kenangan bersama gitu. Masya Allah. Tapi sulit loh itu, udah capek di kampus, pulang malamnya harus kerja buat itu. Ya, sudah jadi tanggung jawab sih. Luar biasa, keren. Kalau dari Kak Jani sendiri bagaimana? Oke, kalau dari Kak Safwan tadi pandangan sekali lagi secara tim. Kalau dari saya langsung ke programnya saja. Di situ ada beberapa program inti dari kami. Yang pertama itu untuk membangun rumah asap. Yang kedua tentu dari rumah asap ini kita harus menghasilkan produk. Yang ketiga melaksanakan pelatihan untuk melatih masyarakat yang ada di sana. Sebenarnya dari awal kita datang sudah ada penolakan. Penolakannya bukan terhadap kita atau program ini, tetapi ke pembangunan rumah asapnya. Itu yang menjadi salah satu tantangan, dimana sulit untuk mencari lokasi yang paling strategis untuk kita membangun rumah asap ini, supaya dimana kan program rumah asap ini ada limbah organik dalam bentuk asap. Banyak masyarakat di situ yang sebelumnya merupakan salah satu pedagang untuk ikan asap ini berhenti karena alasan itu. Banyak orang yang merasa terganggu dengan limbah organik yang dihasilkan tersebut. Jadi kita yang menawarkan untuk membangun rumah asap juga menemui tantangan yang sama, yakni penolakan dari masyarakat sekitar lokasi yang kami pilih. Kalau mereka bilang mereka tidak mau kena asap, itu jadi salah satu tantangan terbesar. Namun solusinya kita sudah dapat nih, solusinya didapat dengan cara meminta izin satu persatu. Nah, kita lakukan door to door di masyarakat sekitar situ. Tapi ada lagi, sudah ada bangunan, sudah dapat persetujuan, tapi kan kita tidak tahu cuaca itu setiap harinya seperti apa. Kalau berangin, otomatis arah yang sudah kita prediksi sejak awal, kalau gini asapnya kan ke atas jadi nggak kena warga, asap cerobongnya tinggi gini. Tapi kita nggak tahu kalau hujan arah angin yang nggak jelas, tetap pasti bakal ada itu limbah organiknya itu sampai ke warga. Sejauh ini yang kita lakukan masih sama dengan cara door to door, dan juga hasil produksi kami perkenalkan ke masyarakat sekitar, sehingganya walaupun mereka merasa agak risih dengan itu. Awalnya mereka risih, tapi lama-lama mereka sudah mulai menerima. Bahkan sejauh ini sudah ada yang mau datang ke kita nanya, Dek boleh nggak kita menggunain ini, Dek boleh nggak kita ngelanjutin ini. Jadi kayak senang sih. Kalau dari saya mungkin di situ tantangannya. Keren loh, dari tantangan tersebut bisa jadi ide-ide berikutnya dan masyarakat juga jadi menerima. Luar biasa. Tapi ada nggak sih pas asapnya itu kena masyarakat di situ ada yang protes gitu? Protes nggak ada, cuman kayak bilang gitu, lain kali kalau produksi jamnya jangan di jam segitu, mereka lagi jemur kain atau apa gitu, kayak gitu. Ditegur aja. Kalau diprotes enggak. Oh, alhamdulillah sih. Dan kayaknya seru nih, masyarakat udah menerima, perhatian juga, Masya Allah, keren ya, kalian terbantu juga di sana. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, apakah ada spek dari program ini yang menurut kakak-kakak bisa diperbaiki atau dikembangkan? Kita mulai dari Kak Janil dulu. Ya baik, dari program ya, dari program untuk diperbaiki. Di sini program inti maupun program tambahan itu banyak yang harus diperbaiki kalau dari saya. Cuman saya lebih ke program intinya saja. Untuk program inti seperti yang saya jelaskan tadi di awal, ada 3 program inti yang perlu diperbaiki. Itu yang pertama untuk rumah produksi sendiri. Kenapa? Karena perencanaannya kami di awal rumah produksi itu bentukannya itu desainnya sama,
ovennya sama, hanya saja untuk bahan-bahan yang kami gunakan itu kami sesuaikan dengan apa yang kami dapat. Jadinya tidak efektif, efektivitasnya itu ada tapi tidak sesuai dengan apa yang kami ingin capai. Yang kami ingin capai yang seharusnya 100% seperti yang saya katakan di awal itu jadinya hanya 88 sampai 89%. Dari segi bahan yang harusnya besi itu kami ganti menggunakan bahan yang lebih memadai lagi untuk mengkompres dana. Kemudian untuk pengembangan produk saya rasa lebih ke mitra. Kami kurang di mitra, kurang mencari kurang di mitra sih. Mungkin dari saya itu yang bisa diperbaiki, ada 2 aspek itu yang perlu diperbaiki. Kalau dari segi mitra kayaknya memang udah kurang ya. Tapi tidak ada kayak pemecahan masalah seperti itu dibincang-bincang dari tim. Kalau segi bahan tadi sudah dipecahkan dengan itu, dikompres, tapi dengan efektivitas yang agak dikompres juga karena materinya dikompres, otomatis efektivitasnya juga kekompres. Tapi untuk mitra ini sebenarnya belum ada solusi. Belum ada solusi, cuman kalau dibilang efektif atau enggaknya di mitranya orang, salah satu solusi seperti tadi kami menjalin komunikasi dengan akademisi kampus. Yang awalnya kami itu hanya di jurusan, itu berkembang ke arah fakultas. Kenapa kita mampu sampai di arah fakultas? Karena waktu penerimaan mahasiswa kemarin itu kami melakukan namanya promosi. Promosi tersebut karena kami diundang sebagai pemateri di situ, sebagai pembicara untuk mengenalkan program kami yang kami cadangkan, sehingganya pihak fakultas itu notice. Jadinya yang awalnya hanya di akademisi jurusan untuk produk-produk kami dikenal, lebih dikenal lagi ke arah fakultas. Jadinya Ibu Dekan tahu, WD tahu gitu. Wah, keren loh, sampai udah ke fakultas. Luar biasa, insya Allah masih bisa berkembang lagi. Oke, selanjutnya ke dari Kak Safwan nih, gimana tantangannya atau spek dari program ini yang menurut kakak bisa diperbaiki? Kurang lebih sudah dijawab ya, hampir keseluruhan oleh Kak Janil. Tapi kalau dari saya ya, yang perlu diperbaiki itu mungkin dalam manajemen tim ya. Manajemen tim dalam sebenarnya untuk program kami itu benar-benar harus melaksanakan selama full di sana ya, begitu. Untuk waktu kami benar-benar habis di sana, tapi karena masih ada kegiatan perkuliahan, oleh karenanya kami juga membagi waktu, sehingga itu kayaknya membuat kurang efektif untuk kegiatan. Namun kalau untuk pengembangan dari saya bisa divariatifkan soal produk. Jadi kami itu membuat produk ikan fufu ya. Namun ada sebuah inovasi tapi belum sempat terrealisasi ya. Inovasinya itu kita mau bikin ikan fufu tapi rasanya bukan ikan fufu. Nah, gitu. Gimana tuh? Ya, ikan fufu tapi rasanya itu ada yang rasa balado ya. Ada ikan fufu yang rasa keju mungkin ya, atau ikan fufu yang ada rasa rendangnya. Itu sedang diupayakan, tapi ya mungkin saat ini belum bisa tercapai. Kami harap mungkin di beberapa kesempatan bisa tercapai seperti itu. Amin, semoga. Kayaknya unik loh kalau bisa tercapai ikan fufu rasa keju. Saya penasaran tuh, karena kebetulan saya suka keju. Dan mungkin saya bisa cobain, unik ya kayaknya. Oke. Tapi untuk dari timnya itu kan udah kayak mereka susah karena ada kuliah. Terus gimana tuh kalau misalnya karena yang lain ada yang kuliah, terus yang masih mau kerja lagi gimana? Nah, itu kalau misalnya untuk diperbaiki, sedangkan itu kuliah itu susah loh. Ya, itu kan jadi kuliah kan tidak seperti sekolah ya. Iya. Kalau sekolah kan memang diatur masuknya jam segini, pulangnya segini. Tapi kan kalau kuliah itu kami sudah bagi yang kuliah hari ini di jam segini, ya, yang kuliah hari ini di jam segitu dia ke kampus, sisanya gantian kayak gitu. Wah.
Tapi ada juga yang kuliah hari itu full, berarti full di kampus dia pulangnya nanti mungkin agak sorean, kali mungkin sampai malam ya. Gitu. Wah, sulit juga ya. Udah kuliah, terus pas ke posko langsung bikin ikan pupu. Keren. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana hubungan kakak dengan mentor atau asilitator program? Oke, kita tanya kepada Kak Safwan. Gimana nih Kak? Ya, hubungan dengan mentor ya, Iya. dengan fasilitator. Jadi sebelumnya untuk yang namanya program PPK Ormawa ini dari dulu sudah ada ya. Mungkin di episode kemarin sudah diwawancarai, dan itu dulu namanya tim PHP 2D. Iya. Tim PHP 2D itu di sejak tahun 2022 itu sudah diubah ya jadi namanya PPK Ormawa. Dan akhirnya PPK Ormawa tahun kemarin kita belum lulus ya, tapi sekarang alhamdulillah kita lulus dan didanai, dan hubungan kami dengan mentor kami itu tim yang sebelumnya yang ikut PHP 2D itu sangat lancar ya, karena di awal program ini sebelum berjalan itu kami melaksanakan penyusunan penyusunan proposal gitu. Jadi mentor bisa dibilang Kak Izur ya, Kak Izur sudah sangat membantu. Ada juga Kak Zainal. Itu kami pertama kesulitan ketika mengatur angsuran dana, karena dibatasi sekian dana. Kemudian untuk membaginya dalam sesuai dengan program kami itu benar-benar dibantu sama Kak Izur dan Kak Zainal. Itu dirincikan apa yang kalian perlukan ya. Walaupun pada realitanya ketika waktu di sana di lokasi langsung itu terjadi perubahan ya, terjadi penyesuaian yang kayak Kak Jani bilang. Dana kami kompres sedemikian mungkin agar mencukupi, tidak walaupun itu di luar ekspektasi kami seperti itu. Juga kalau untuk fasilitator kami ya, bisa dibilang DPL itu DPL kami Ibu Kajur ya. Wow. Ibu Wiwin Rawini Kunusa, beliau itu sangat aktif ya. Apalagi kalau ada kegiatan mahasiswa, beliau sangat energik, sangat bisa dikatakan tidak mau kalah ya dibandingkan mahasiswa. Beliau sangat aktif ya, beliau sangat membantu. Bahkan kami di sini juga membawa salah satu souvenir atau bisa dibilang hasil dari apa yang kami susun bersama dengan DPR kami ya. Keren. Ini ada buku tentang peningkatan ekonomi masyarakat pesisir berbasis ikan asap ya. Ini susun ada saya, Kak Janil, juga ada Ibu Kajur bersama teman-teman yang lain ya. Kami di sini bisa dibilang rincian dari kegiatan kami sudah ada di buku ini, seperti itu. Keren loh. Insya Allah. Ya. Jadi hubungan kepada dengan mentor dan asilitator kalian baik-baik semua ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi apakah ada kendala misalnya kayak miskomunikasi dari sama fasilitator sama mentor itu ada nggak? Kalau miskomunikasi ya namanya juga manusia ya, pasti ada gitu. Seringkali pernah waktu itu kami melaksanakan kegiatan ya, dan itu karena mungkin sibuk dengan persiapan, kami lupa menghubungi DPL kami. Akhirnya hamin beberapa jam baru kami hubungi, Ibu, kami ada kegiatan tambahan ini gitu. Ibu bilang, oh iya ada kegiatan. Nah, tapi beliau hamin jam itu beliau tidak langsung kayak marah gitu, tidak. Beliau alhamdulillah responnya baik, bilang insya Allah Ibu datang gitu. Akhirnya ya walaupun saat itu yang datang perwakilan, tapi kami sudah merasa bersyukur seperti itu. Luar biasa. Masih yang penting ada yang perwakili ya, keren. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, apakah ada pesan atau saran yang ingin kakak-kakak bagikan kepada calon peserta program berikutnya? Kita mulai dari Kak Janil dulu nih. Pastinya ada. Untuk peserta berikutnya, kalau dari saya untuk perencanaannya itu lebih
ditekankan lagi, kalian jangan hanya fokus pada program yang ada di proposal kalian. Sebelum kalian dinyatakan lolos presentasi atau apapun, kalian harus menyiapkan 2 program, yakni program yang pertama kalian itu program yang ada dalam proposal kalian, yang kedua program nanti kalau misalnya kalian kegiatannya itu full di sana, nggak kecampur sama kegiatan kuliah, jadi kalian harus sediakan program sampingan atau program tambahan lah, dan itu harus terinci per minggu, per hari, untuk per bulan di sana itu harus terinci. Soalnya kemarin di kami itu salah satu kendala di kami juga itu, kami tidak menyiapkan itu sehingga untuk program tambahan kami agak kurang di sana. Jadi kalau dari saya seperti itu. Kemudian untuk pemilihan judul atau pemilihan lokasi harus memerhatikan panduan. Panduan itu ada poin penting tentang kecamatan atau daerah yang belum diberdayakan, sehingganya itu bisa menjadi salah satu fokus utama kalian, karena kalau kalian mengambil lokasi yang tercantum dalam daftar tersebut, kemungkinan besar itu menjadi kesempatan Anda untuk lolos bahkan lebih dari timnya kan. Itu yang saya perhatikan sejauh ini selama saya mengikuti program PPK Ormawa. Oke, bagus sekali untuk teman-teman yang mau ikut program berikutnya ya, diperhatikan baik-baik. Kemudian dari Kak Safwan sendiri bagaimana nih? Pesan dan sarannya? Kalau dari saya, pertama mungkin untuk saran ya. Saran kalau untuk seperti yang Kak Janil sampaikan tadi, untuk pelaksanaan program dan dalam penyusunan proposal itu harus memperhatikan tujuan yang ingin dicapai dengan sebenarnya di PPK Ormawa itu dibagi dalam beberapa model ya. Ada yang desa hutan, ada desa wirausaha, desa bahari dan lain-lain ya. Dan kami itu sempat terkecoh dengan pertanyaan waktu di interview ya. Waktu itu program kami kan lebih ke arah wirausaha ya. Tapi kami ngambilnya topiknya itu desa bahari. Sehingga pas di interview kami bilang desa bahari dengan program ini itu sempat dipertanyakan. Nah, untuk waktu itu kami juga sudah memperhatikan bahwa desa bahari juga ternyata ada poin yang ingin dicapai di situ, meningkatkan potensi hasil perikanan yang ada di wilayah. Nah, untuk bisa terselamatkan waktu itu. Jadi untuk sarannya kepada adik-adik, bisa nanti yang bakal ikut di program PPK selanjutnya bisa memperhatikan hal-hal itu yang mungkin sederhana tapi bakal krusial kalau terlewatkan. Dan juga satu saran dalam pemilihan anggota tim ya, itu benar-benar harus harus yang punya komitmen lebih ya, punya komitmen bakal ikut sampai kegiatan selesai ya. Jangan sampai nanti ketika program berlangsung ya ada kendala di dalam ya, kemudian akhirnya malah jadi tidak mau semangat mengikut lagi. Nah, itu bakal mempengaruhi tim ya, seperti itu. Jadi semangat dari anggota tim itu juga penting ya, komitmen Karena supaya 4 bulan. bisa programnya itu tetap lancar gitu selama 4 bulan itu. Keren. Oke, karena pertanyaan semua sudah terjawab, maka berakhir pula podcast kita pada episode kali ini. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada 2 narasumber kita. Terima kasih kepada Kak Jani dan Kak Safwan. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada tim kreatif dan anggota dan teman-teman dari Infocom yang telah menyelenggarakan podcast ini. Semoga di podcast Himka episode kelima kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Dan semoga yang dari pengalaman mereka bisa menjadi pelajaran juga untuk teman-teman di rumah. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian juga yang udah nonton, dan sampai jumpa di podcast Himka selanjutnya. Bye-bye!